Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Alguni Putra. Di video ini saya akan membahas smartphone jadul dari brand mesin cuci yaitu Sharp M1. Dulunya smartphone ini dibanderol seharga 2,1 juta. Namun untuk saat ini, untuk kondisi barunya dibanderol seharga 750.000. Apakah smartphone ini masih layak untuk kita miliki? Mari kita mulai reviewnya. Untuk isi di dalam box terdapat satu unit smartphone-nya, buku petunjuk, kepala charger beroutput 5V 2A, kabel data micro USB, dan yang terakhir satu buah SIM card ejector. Kurang lebih seperti ini yang ada di dalam paket penjualan. Bahas soal desain, di sisi bawah terdapat satu buah lubang mikrofon, port charger micro USB, dan grill speaker. Di sisi kanan terdapat tombol power, dan slot SIM card dual SIM berjenis hybrid. Di sisi kiri terdapat tombol volume up and down. Di sisi atas terdapat lubang mikrofon, dan port jack audio 3,5 mm. Lalu di bagian belakang, terdapat single kamera beresolusi 13 MP, beserta satu buah LED flash. Oh ya, warna yang saya pilih ini adalah warna merah jambu. Lanjut, di sisi depan terdapat layar IPS seluas 5,5 inci, beraspek rasio 16:9, satu buah kamera beresolusi 13 MP, earpiece, proximity sensor, lampu LED notifikasi, dan 3 buah tombol kapasitif. Bicara build quality, bagian depan HP ini diproteksi kaca Corning Gorilla Glass. Untuk bagian belakang dan frame yang digunakan berbahan polikarbonat. Oh ya, bobot HP ini di angka 151 gram. Walaupun terkesan lumayan jadul, overall saya suka dengan desain smartphone ini. Sisi-sisinya yang melengkung, body slim, ringan, dan compact menjadi salah satu nilai jual smartphone ini. Namun karena bodinya yang terbuat dari polikarbonat, membuat feel saat digenggam terasa murahan. Tapi selepas dari suka atau tidaknya, itu tergantung selera masing-masing. Di sektor jeroan, HP ini ditenagai oleh chipset MediaTek MT6753, berfabrikasi lawas yaitu 28 nanometer, RAM 3GB LPDDR3, serta memori internal 32GB, baterai 2600 mAh, dan layar IPS 5,5 inci beresolusi Full HD. HP ini berjalan di sistem operasi Android Marshmallow dan dibalut desain antarmuka Aquos Home, yang tergolong simple tanpa adanya bloatware dan iklan. HP ini mendukung hingga 10 sentuhan layar. Untuk touch sampling rate-nya berkisar di angka 60Hz menurut ADB Tools. Dan HP ini sudah mendukung konektivitas dual SIM 4G LTE di Indonesia. Fitur-fitur di HP ini tidaklah banyak. Salah satunya, fitur turbo download untuk menggabungkan koneksi Wi-Fi dan data seluler, fitur wireless display, fitur WLAN calling, blue light filter, fitur power saver, serta fitur OTG. Sayangnya fitur keamanan seperti fingerprint dan face unlock absen di sini. Dan sensor-sensor di HP ini tergolong lengkap. Bicara soal performa, untuk Antutu versi 8, skor yang didapatkan sebesar 63.000. Sayangnya setelah beberapa kali tes, untuk skor GPU-nya tidak muncul. Dengan skor Geekbench 4 sebesar 618 untuk single core, dan 2680 untuk multicore. Untuk game PUBG Mobile, settingan yang saya gunakan di smooth medium, dengan gyroscope always on. Sepertinya game ini terlalu berat untuk berjalan dengan lancar di smartphone ini. Dan untuk fitur gyroscope di HP ini responsif tanpa delay. Untuk Mobile Legends, settingannya saya gunakan di medium high frame rate. Untuk pengalaman bermain game di HP ini terasa kurang nyaman, karena masih sering terjadi frame drop ketika melawan musuh.
Untuk combo-combo skill terasa kurang responsif. Setelah bermain game selama 1 jam, baterai yang asal 99% turun 32%, dengan suhu di belakang smartphone di angka 39 derajat Celcius. HP ini mengandalkan setup single kamera beresolusi 13 megapiksel dengan bukaan lensa f1.9, serta kamera selfie beresolusi 13 megapiksel dengan sudut pandang sebesar 77 derajat. Untuk fitur kamera yang tersedia seperti Face Beauty, setting exposure, white balance, anti-shake, ISO, mode SDR, dan mode panorama. Untuk hasil kamera HP ini tergolong bagus, dynamic range-nya oke, ketajaman dan kualitasnya pun baik. Setidaknya untuk smartphone baru di kelas harga 750.000, hasil foto kedua kameranya bisa kubilang yang terbaik. Kamera belakang HP ini mampu merekam hingga resolusi Full HD 30 fps. Untuk hasil video kamera depannya sungguh mengecewakan, karena hanya mampu untuk merekam di resolusi 480p saja. Berbanding terbalik dengan hasil fotonya, untuk kualitas videonya bisa saya simpulkan hasilnya kurang bagus. Dan fitur-fitur lainnya seperti noise reduction, serta stabilisasi eyes depan dan belakang. Sayangnya saat merekam video, fitur autofokusnya tidak berfungsi. Jadi untuk fokus harus kita lakukan secara manual. Oke, ini dia hasil perekaman kamera belakang dari Sharp M1. Resolusinya di Full HD 30 fps dengan stabilisasi aktif. Sayangnya autofokus di HP ini tidak berfungsi. Ini dia hasil perekaman kamera depan dari Sharp Oculus M1. Resolusinya di 480p 30 fps. Kurang lebih seperti ini hasilnya. HP ini mengandalkan panel IPS luas 5,5 inci, beraspek rasio 16:9, beresolusi Full HD dengan kerapatan piksel 401 ppi, diproteksi kaca kuning Gorilla Glass, dan memiliki kecerahan sekitar 450 nits. Overall saya puas dengan kualitas layar Sharp M1. Warna yang dihasilkan jernih dan natural. Bahkan setelah saya bandingkan dengan saudara flagshipnya di tahun yang sama, kualitas layar Sharp M1 lebih baik ketimbang SH04H, dan sedikit di bawah dari adiknya SHV39. HP ini mengandalkan sistem mono speaker di bagian bawah. Untuk kualitas audionya sudah tergolong bagus. Suaranya kencang, bass yang dihasilkan pun cukup nendang. Kapasitas baterai di HP ini hanya sebesar 2600 mAh. Overall selama saya pakai sebagai HP kedua, baterai HP ini mampu bertahan dari pagi hingga sore hari, 5 jam untuk penggunaan normal, dan 3 jam untuk penggunaan berat. Untuk pengecasannya sendiri menggunakan charger bawaannya, dari 10% hingga 100% memakan waktu sekitar 3 jam 19 menit.
Kelebihan HP ini diantaranya harga yang terjangkau yaitu cuma 750.000, kualitas layar terbaik di kelas harganya, dan hasil jepretan fotonya tergolong bagus untuk kelas harganya. Namun untuk kekurangannya seperti performanya yang kentang, hasil perekaman video yang kurang baik, belum USB-C, tidak adanya fitur NFC, baterai yang tergolong kecil untuk tahun 2021, dan jarang ada yang jual spare partnya. Sekian video review kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan ragu untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe di bawah ini ya. Saya Algoni pamit undur diri. Wassalamualaikum.